Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lain. Individu juga dapat disebut sebagai perilaku atau interaksi yang dilakukan oleh kelompok. Mungkin kedengarannya asing untuk belajar perilaku itu sendiri. Namun hal ini sangat penting karena dengan mengetahui arti dari perilaku kita dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh individu tersebut. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Yang pertama, pendekatan kognitatif. Pendekatan kognitatif adalah perilaku seseorang itu disebabkan adanya suatu stimulus, yaitu suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Contohnya, jika kita bertemu dengan teman dan kemudian dia bersikap baik terhadap kita, tentu saja kita pun akan bersikap baik. Yang kedua, pendekatan penguatan. Pendekatan penguatan adalah pendekatan suatu perilaku dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita. Contohnya, jika tangan kita terkena api, maka secara otomatis kita menjauhkan atau menarik tangan tersebut. Konsep perilaku individu dalam kelompok. Konsep persepsi menurut Robbins dan Giles 2009, persepsi diartikan sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar mereka. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang, yaitu yang pertama faktor penerima, berupa sikap individu, kesukaan, motivasi individu, pengalaman, dan penghargaan. Yang kedua faktor target, yang dipersepsikan berupa suara, ukuran, gerakan, latar belakang, dan kesamaan. Yang ketiga faktor situasi, berupa waktu, tempat, dan kondisi sosial ketika proses penganalisaan terjadi. B. Nilai. Nilai berarti mengukur tentang benar atau salah yang bisa diterima ataupun tidak. Ada yang menggambarkan bahwa nilai adalah tuntutan manusia yang bersifat universal, namun ada pula nilai yang spesifik, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Nilai seseorang dianggap lebih dan kurang yaitu pada saat suka atau tidak suka, positif atau negatif, baik secara personal maupun kelompok. Penilaian ini tidak ada tolak ukur yang disepakati. Sifat nilai. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu, misalnya orang yang memiliki kejujuran. Hierarki nilai. Yang pertama, A. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Kemudian B. Nilai spiritual. Nilai yang melekat dalam dimensi pemikiran idealis dijadikan sebagai nilai dasar. C. Kepribadian. Kepribadian atau personality bukan sebagai kodrat, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun berbuatan. Menurut M.A. Brower, kepribadian ialah corak tingkah laku sosial individu, yaitu meliputi keinginan, opini, dorongan, dan kekuatan serat perilaku-perilaku seseorang. Faktor penentu yang membentuk kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetik seorang individu yang dapat dilihat mulai dari fungsi fisik. Faktor keturunan memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang, meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut. Faktor keturunan tersebut antara lain watak, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lingkungan fisik. Ketekunan, ambisi, kejujuran, dan kecenderungan berperilaku menyimpang adalah beberapa ciri kepribadian yang merupakan hasil dari pengaruh lingkungan tempat tinggal individu. Contohnya, orang yang tinggal di daerah pantai berbicara dengan nada keras dan agak kasar. Dan yang terakhir adalah sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Di sini yang pertama ada evaluasi diri, tingkat di mana individu memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah mereka menyukai dirinya atau tidak menyukai diri mereka, dan apakah mereka menganggap diri mereka sendiri cakep dan efektif. Kemudian yang kedua, kepribadian tipe A dan tipe B. Tipe A selalu bergerak, berjalan, dan makan dengan cepat, merasa tidak sabaran. Tipe B tidak pernah mengalami keterdesakan waktu atau ketidaksabaran. Mereka tidak perlu memperhatikan atau mendiskusikan pencapaian maupun prestasi mereka kecuali atas tuntutan situasi.